Serius, candi ini saingannya Borobudur? Dataran Prambanan yang dialiri Sungai Opak pernah diramaikan candi-candi megah dengan mandala stupa. Misalnya Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Kalasan, dan Candi Banyunibo. Meski sudah tidak utuh, bagai lautan stupa, mereka menyaingi dataran Kedu yang bermahkotakan Candi Borobudur. Dan ada Sojiwan, candi yang konon dipersembahkan untuk ratu yang membangun Borobudur. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. Dan candi yang kita kunjungi dibangun kira-kira bersamaan saat klan Fujiwara berhasil mencengkram Jepang melalui sistem pernikahan dengan keluarga kekaisaran. Yuk, kita ke sana. Meski pernah hancur oleh letusan gunung, Desa Rukam di Jawa abad 10 bangkit sebagai wilayah yang subur. Namun rakyatnya resah karena banyaknya penjahat yang beroperasi di wilayah mereka. Bagi Maharaja Dyah Balitung, solusinya ya menempatkan pasukan penjaga di sana. Sayangnya, hanya wilayah Sima yang punya privilege pos penjagaan semacam itu. Sementara di Desa Rukam tidak ada fasilitas publik yang vital, seperti bangunan candi atau bendungan, agar layak menyandang status Sima. Maka dipilihlah sebuah parahyangan alias candi di wilayah lain, yakni Limbung, sebagai alasan pemberian status Sima bagi Desa Rukam. Triknya, pajak Desa Rukam dialihkan untuk merawat bangunan suci di Limbung. Jelas ini siasat cerdas. Dengan begitu, Desa Rukam menjadi Sima dan berhak punya pos penjagaan alias Kamulan lengkap dengan tentara yang pilih tanding. Keren ya? Peristiwa yang terekam dalam Prasasti Rukam ini membuktikan dalam hukum kerajaan Jawa klasik, keselamatan rakyat diletakkan lebih tinggi dari undang-undang. Pakar hukum modern menyebutnya salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, setelah ganti status, Desa Rukam dikelola Rakrian Sanjiwana, nenek sang raja. Meski kita nggak tahu nama asli sang nenek, jelas ia penguasa di Sanjiwana dan dikaitkan dengan Candi Sojiwan. Candi ini pun digadang-gadang sebagai pendarmaan seorang perempuan yang mengarsiteki Candi Borobudur. Weh, tenang nih mas, kok saingannya Borobudur? Mau tahu? Ayo kita langsung ke sana. Udah! Dari pusat kota Jogja, Candi Sojiwan berjarak 18 km. Saya butuh waktu 40-an menit berkendara melewati jalan raya Solo, Yogyakarta. Kita sudah sampai. Tuh, candinya kelihatan. Halamannya lapang ya, cocok untuk piknik ala-ala. Perhatikan kemuncak yang berbentuk stupa. Itu petunjuk, Candi Sojiwan bernafaskan Buddhis. Ada satu dua rapala yang hancur separuh. Aslinya, Candi Sojiwan terdiri dari dua gugusan. Yang selatan kini menjadi pemukiman warga. Yang utara kini menyisakan satu candi induk. Yuk kita mendekat. Ada himbauan untuk melepas sepatu. Tangga naiknya cukup tinggi dan lebar, berhias pipi berbentuk suluran. Di ujungnya ada makara dengan pahatan yang masih tajam. Wah, antara lainnya seperti gapura, terpisah dengan pintu masuk. Langsung masuk yuk. Begini penampakan isi Candi Sojiwan. Hanya ada 3 alas arca, mungkin dulu posnya arca Triratna Buddha. Di sumuran depan altar pernah ditemukan lembaran emas dan arang tulang. Sip, iso ditekui luarang. Hus, mental maling. Warisan yang baik kok didol iku piye? Oke, kita lanjut ke bagian luar. Saya menemukan hal menarik di bawah bingkai pintu. Ada banyak gana, yakni para penyangga candi dengan berbagai tingkah polahnya. Yang ini gayanya sih normal, tapi lihat teman-temannya, ada yang menunggang singa, nongkrong di atas gajah, juga layah-layah di lantai. Mager mergo rauman tunggangan kue mas. Yang di ujung gak mau kalah, tuh cosplay jadi penari. Masih tetap menyangga candi sih, tapi selendangnya gak nguatin. Badan Candi Sojiwan polosan aja sih, tidak terpantau adanya relung berhias arca apsara-apsari maupun para bodhisatwa. Nah, para apsara-apsari, yakni makhluk surgawi penghias candi, justru bertengger di antefik-antefik atapnya. Masa ya kudu menek mas? Enggak lah, cukup kita samperin reruntuhan di halaman. Tuh, para apsara-apsari memegang teratai di antara tumpukan batu.
Dulu, Candi Induk Sojiwan juga seambrol ini. Yang kita lihat sekarang adalah hasil pemugaran BPJB Jateng yang tuntas pada 2011. Isi tetep kalah aduh saka Borobudur. Sabar, nanti saya tunjukkan istimewanya. Yuk, kita bergerak ke halaman utara. Ada sisa pagar keliling di sini. Lalu ada satu candi pewara alias pengiring yang sukses direstorasi. Bentuknya stupa ya, mirip dengan yang di Candi Plausan. Saya curiga Candi Sojiwan dulunya dikelilingi banyak stupa seperti ini. Tuh, ada struktur di sini. Lalu ada juga arca Buddha yang embuh mudranya apa? Kemungkinan bumi separsa mudra atau memanggil bumi sebagai saksi. Tapi ada yang menarik lagi di candi induknya. Yuk, di kaki Candi Induk Sojiwan membentang 20 panel relief naratif layaknya buku dongeng, meski belum semuanya teridentifikasi. Ceritanya diracik dari aneka fabel kuno, mulai Pancatantra, Hitopadesa, Tantrika Mandaka, hingga Jataka, yakni kisah bodhisattva sebelum lahir sebagai manusia. Nah, bagi saya, dari segi keragaman cerita fabel, Candi Sojiwan lebih istimewa dari Borobudur yang hanya memiliki kisah Jataka. Sehingga Candi Sojiwan adalah satu-satunya candi Buddhis di dataran Prambanan yang memiliki Tantrika Mandaka. Istimewa. Saya jadi teringat pada Candi Jago di Malang yang juga memuat fabel Tantrika Mandaka. Candi ini pernah saya ulas bersama berkembangnya Tantrika Mandaka dan Pancatantra di dunia pada tautan di atas atau di deskripsi. Bedanya, jika kita mulai dari sisi utara Candi Sojiwan, kita akan mendapati kisah kura-kura yang lebih cepat dari angin. Garuda memang mampu terbang secepat angin, tapi saat beradu kecepatan dengan kura-kura, ia kalah telak. Kok bisa? Ini berkat kecerdikan para kura-kura yang diam-diam berbaris di bawah pasir pantai hingga ke garis finish. Alhasil, dalam pertandingan, tiap Garuda memanggil, kura-kura terdekat di depannya akan menyaut. Begitu terus hingga garis finish, dan kalahlah sang Garuda. Mulane ojo otot wae nggo kerja, utek kudu di-upgrade. Nasib yang mirip-mirip juga dialami buaya yang di punggungnya bertengger seekor monyet. Kok berani monyet itu? Gini loh, si buaya mengajak monyet untuk melihat pohon yang berbuah lebat di seberang sungai. Tapi di tengah sungai, buaya tahu-tahu ngomong, "Sorry, aku bohongin kamu, Nyet. Istriku ngidam jantungmu, jadi aku harus membunuhmu." Oh, dasar lanangan boyo. Monyet yang merupakan jelmaan bodhisattva dengan senang hati menyerahkan jantungnya. Tapi ia mengaku jantungnya ketinggalan di pohon elo di pinggir sungai tadi. Antarkan aku ke sana, akan kuambil jantung itu untukmu. Begitu sampai, monyet pun meloncat dan kabur ke hutan, meninggalkan buaya yang meratapi kebodohannya. Jika kisah ini diambil dari Jataka berjudul Sumsumara Jataka, cerita selanjutnya di Candi Sojiwan berasal dari Tantrika Mandaka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seekor sapi jantan bertarung sengit dengan singa. Padahal mereka sahabat karib loh. Apa mereka jatuh cinta pada wanita yang sama? Atau gara-gara pilpres? Ternyata enggak. Mereka bertengkar karena diadu domba para serigala yang ngiri dengan keakraban mereka. Akibatnya, dua sahabat ini sama-sama tewas. Tragis ya. Berbeda dengan dua sahabat yang mati karena dipecah belah. Hewan-hewan kecil ini malah berhasil mengalahkan gajah yang besar. Kelihatan ya di relief Candi Sojiwan. Ceritanya, si gajah seenaknya main seruduk hingga sebuah pohon tamala tumbang. Udah gitu, ia gak minta maaf, padahal telah memecahkan telur-telur burung gereja yang bersarang di pohon itu. Pasutri burung ini pun mengadu pada gengnya, si Lalat, si Pelatuk, dan si Katak. Atas nama solidaritas, mereka nekat mengeroyok gajah. Ada yang mematuk matanya, masuk ke telinganya, bahkan merubung luka-lukanya, hingga si gajah terkapar tak bernyawa. Jadi, biarpun kecil dan lemah, asal bersatu dan kompak, bisa kok kita ngalahin yang gede. Kok isinya mau cerita kewan-kewan toh mas? Jenenge wae fabel. Tenang, ada cerita manusianya kok, malah sesakti gladiator. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menguak benarkah Candi Sojiwan dibangun untuk arsitek Candi Borobudur, dan menguak kasus stalker paling aneh dalam sejarah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya.
Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Gladiator gagal karena singanya ngacir. Seorang ksatria bernama Bima Parakrama terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia diterkam seekor singa. Sang ksatria pun menyiapkan tameng dan senjatanya dan gak lupa memposting keberaniannya. Beneran loh, seekor singa datang mendekat seperti di relief Candi Sojiwan. Tapi karena Bima Parakrama langsung pasang kuda-kuda bak seorang gladiator, sang singa keder dan ngacir deh. Yalah, kiraku ceritanya seru, Mas. Moral kisah ini jelas, dengan persiapan yang matang, masalah apapun dapat kita hadapi. Malah mungkin masalahnya kabur duluan. Tapi hati-hati, menuruti naluri tanpa menimbang resikonya bisa sangat berbahaya. Seperti kisah berikut di relief Candi Sojiwan. Lihat, di pinggir kolam ada seorang perempuan yang hangout dengan serigala. Dalam kisah Pancatantra, perempuan itu adalah istri petani yang kaya raya tapi udah tua. Ia dirayu penyamun seganteng opa Korea. Canda. Mereka backstreet dan membawa kabur seluruh harta si petani. Saat menyeberang sungai, selingkuhannya membujuk. Yang, biar aku menyeberang dulu bersama harta yang berat itu. Nanti aku kembali menjemputmu. Sampai di seberang sana, kaburlah ia membawa harta perempuan itu. Gak balik-balik lagi. Waduh, calanan kaya ngono kok digatekke. Pinter ning ora bener, ya kaya ngono kuwi. Nah, saat itu muncul seekor serigala yang tergiur oleh ikan-ikan di kolam. Ia letakkan daging yang sedang digigitnya agar dapat menyambar ikan-ikan itu. Tapi ternyata ikan-ikannya susah ditangkap, sementara dagingnya tadi kadung dicolong burung lewat. Sifat tamak hanya akan merugikan pada akhirnya, seperti kisah berikut ini. Mati bareng karena rakus. Pemburu bernama Bhairawa ini semestinya bisa pulang dengan tangkapan seekor rusa. Tapi gara-gara ngeliatin babi ngepet, babi gembul, ia pun ngiler membayangkan lezatnya babi guling. Rusa diletakkannya, dan babi itu dibidiknya dengan panah bertali usus. Sadar dirinya akan berakhir sebagai babi guling, si babi langsung menyeruduk, dan mereka bergulat hingga sama-sama tewas. Hoki deh, serigala yang lewat bisa ngembat daging rusa, babi, dan manusia gak pakai susah-susah berburu. Saking rakusnya, ia tergoda nyamilin usus di tali busur, seperti yang digambarkan relief di Candi Sojiwan. Saat digigit, anak panah yang terpasang langsung melesat ke perutnya. Matilah serigala. Iki cerita model ngopo toh? Kabeh kok modiar. Loh, cerita di relief berikutnya justru mencegah kematian. Gini kisahnya. Brahmana Dwi Jaiswara sedang tidur siang di samping kolam usai menyelamatkan kepiting yang sekarat. Gak jauh dari situ, ular dan gagak menyusun siasat untuk membunuh Brahmana yang sedang tidur pulas. Saat mereka mendekat, sang kepiting menghampiri mereka. Brahmana itu mudah terbangun dan kabur. Coba julurkan leher kalian. Akan kutunjukkan cara membunuhnya tanpa ribut-ribut. Si ular dan gagak menurut dan mengulurkan leher mereka. Secepat kilat, sang kepiting menjepit leher mereka hingga putus dan matilah kedua hewan jahat itu. Wah, elok kuwi. Si kepiting ngerti bales budi. Tapi tahu nggak, relief berikut di Candi Sojiwan berisi hewan yang sangat ganjil. Nasib tragis burung berkepala dua. Burung bernama Baranda terlahir dengan dua kepala, seperti yang ada di relief Candi Sojiwan ini. Salah satu kepala dongkol terhadap yang lain, karena lehernya pendek dan cuma mampu mematuk buah-buah busuk di tanah. Beda dengan kepala satunya yang berleher panjang dan menjangkau buah-buah segar. Hahaha, kur nyuwun dulure wae kok repot toh? Masalahnya, kepala yang tinggi tidak mau berbagi buah segar dengan kepala rendah, meski sudah diminta berulang kali. Karena sakit hati, ya kepala yang rendah pun sengaja nelan buah beracun. Sehingga matilah mereka berdua, karena badannya masih satu. Mulane ojo medit-medit karo aku, Lur. Lah kowe ngragas, Je. Pesan moralnya, mungkin ya, agar kita berusaha mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Yang diberkati lebih perlu menolong dan mengangkat yang kurang, agar tercipta keseimbangan. Relief berikut di Candi Sojiwan berisi gajah dan kambing yang belum jelas kisahnya. Lalu ada relief pasangan yang lagi bermesraan, juga belum diketahui kisahnya. Ada yang bisa menebak ini kisah apa? Share di komen ya.
Nah, kisah yang satu ini membuat saya geleng-geleng kepala. Kasus stalking paling gila di Candi Jawa. Korban stalkingnya seekor sapi jantan. Pelakunya seekor serigala, juga jantan. Piye toh? Jeruk kok makan jeruk? Bukan begitu. Serigalanya punya istri kok. Tapi suatu hari istrinya melihat biji kemih sang sapi dan ingin memakannya. Itulah sebabnya serigala jantan menguntit si sapi setiap hari hanya untuk menunggu biji kemih itu jatuh agar bisa dibawa pulang, seperti di relief Candi Sojiwan ini. Yang gila nih, ia baru pulang setelah 15 tahun menjadi stalker dan lapor pada istrinya bahwa biji itu gak jatuh-jatuh. Apa jawaban istrinya? Ya sudah, istirahat sana. Gitu doang. Karepe ngopo toh? Iki pasutri waneh. Dan relief berikut di Candi Sojiwan berisi manusia dengan kepala mirip binatang. Kisahnya belum diketahui, tapi posenya seperti sedang terbang. Relief selanjutnya berisi manusia berbadan burung. Ada yang tahu ini apa? Yes, ini Kinara, makhluk surgawi. Jelas ki, candine nggambarke swarga ya mas. Pinter. Nih, cek relief di pipi tangga yang berisi pohon dewandaru berbuah harta, penghias kahyangan. Pohon ini dijaga sepasang raksasa dan seorang abdi. Kemungkinan mereka adalah dwarapala, karena yang di pipi tangga kanan memegang pasa atau tali jerat, sementara yang di sebelah kiri memegang ular. Ini semua adalah atribut dwarapala dari segala zaman, seperti yang pernah saya ceritakan pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi cukup jelas ya, Candi Sojiwan adalah perwujudan Swargaloka. Mas Asisi, jane sing ngedekne candi iki sapa to? Njur kapan? Apa ya tenanan saingane Borobudur? Nah, itu menariknya, karena candi ini diduga adalah pendarmaan ratu pembangun Borobudur. Di mana-mana, di internet, bahkan buku dan jurnal ilmiah, Candi Sojiwan dikaitkan dengan prasasti Rukam yang diterbitkan Maharaja Dyabalitung. Prasasti ini menyebut nama Rakrian Sanjiwana sebagai nenek sang raja. Juga bercerita tentang desa Rukam yang pernah hancur oleh letusan gunung dan dijadikan sima untuk merawat sebuah bangunan suci di Limung. Nah, muncul wacana bahwa bangunan suci yang dimaksud prasasti Rukam adalah Candi Sojiwan, yang bahkan diyakini sebagai pendarmaan Rakrian Sanjiwana. Belakangan nih, Rakrian Sanjiwana digadang-gadang sebagai Ratu Pramodawardhani yang dalam prasasti Kayumungan diyakini sebagai pembangun Candi Borobudur. Detail mengenai Pramodawardhani, sang ratu pembangun candi-candi megah di Medang, pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Otomatis, Candi Sojiwan pun dianggap pendarmaan beliau. Wah, ning internet oke koyo ngono kuwi, Mas. Makanya, kenakan topi detektif Anda dan mari kita ungkap. Pertama, tidak ada keterangan jelas dalam prasasti Rukam bahwa bangunan suci itu adalah Candi Sojiwan. Kedua, prasasti Rukam ditemukan di Paraan, Temanggung, di kaki Gunung Sindoro Sumbing. Jauh banget ya, nyaris 100 km dari Candi Sojiwan di dataran rendah perbukitan Boko. Usut punya usut, ternyata sejarawan Bambang Sumadiolah yang mengaitkan Candi Sojiwan dengan prasasti Rukam. Dasarnya adalah toponimi alias kemiripan nama antara Sojiwan dan Sanjiwana. Agak lemah ya sebetulnya. Apalagi bila kita mengecek catatan Belanda, nama desa Sojiwan berasal dari kata Reksojiwo. Agak Jawa Baru kan? Catatan Belanda lainnya juga mengungkap Sojiwan diambil dari nama Mbah Sojiwo yang pertama tinggal di wilayah tersebut. Jadi ingat seorang budayawan nggak? Jadi nggak ada hubungannya dengan Rakrian Sanjiwani dalam prasasti Rukam. Tenan ki, desa sing jare prasasti Rukam ngilang mergo gunung kuwi dudu desa Sojiwan ya Mas. Bisa iya, bisa juga enggak, karena semua masih dugaan. Tapi menurut saya, semestinya desa yang hilang itu dicari di sekitar Gunung Sindoro Sumbing, tempat prasasti itu ditemukan. Hah, apa ya ono? Tuh, situs Liangan, pemukiman kuno yang terkubur abu vulkanis di lereng Sindoro, sudah dibuka. Saya juga pernah menelisik ke sana pada tautan di atas atau di deskripsi. Bagi saya, situs ini lebih pas dikaitkan dengan isi prasasti Rukam tentang desa-desa yang hancur akibat letusan gunung, bukan wilayah Candi Sojiwan. Lagi pula, prasasti Rukam bernafaskan Hindu Trimurti, sedang Candi Sojiwan adalah candi pemujaan bercorak Buddhis. Wis, kaya umume candi Medang, candi
Candi Sojiwan isi misterius. Misterius koyo aku. Paling enggak dari bentuk aksara pada inskripsi pendek di dalam candi yang berbunyi Sri Maharaja. De Kasparis menduga candi ini sejaman dengan Candi Plaosan dan prasasti Kayong Wungan dari abad 9. Jadi, jika ditanya apa nilai lebih Candi Sojiwan dibanding Borobudur, saya cuma bisa bersyukur masih diizinkan mengunjungi candi Buddhis terbesar kelima di Jawa Tengah ini. Kemegahannya paripurna dengan kemuncak stupa yang mencakar langit. Namun, daya tarik sejati candi ini terletak bukan pada stupa di bentang langit itu, melainkan di landasannya di bagian terbawah yang memuat panel-panel relief syarat hikmah dan pesan penuh makna. Mulai dari pentingnya balas budi, kerjasama dan kesetiakawanan, hingga berbagai tindakan bijak lainnya. Seolah Candi Sojiwan menegaskan betapapun kuat dan megahnya sebuah bangsa. Dengan simbol agama yang dijunjung setinggi langit, semua tidak akan ada gunanya bila tidak berdiri di atas landasan karakter yang baik dan kebijaksanaan.